Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, absen dulu ya. Boleh on cam yang bisa on cam, yang tidak bisa boleh juga tidak usah on cam ya. Tazkiyah hadir. Hadirah, Bu. Reni Faujiah. Hadiroh. Nuraini. Hadir, Bu. Ya, baik. Hadir semua ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, apa sih gitu contoh hormat kepada orang tua dan guru itu? Berbakti. Ya, betul. Ada lagi? Membantu orang tua, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Jangan berkata kasar. Ya. Ya, betul sekali ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh di slide-nya, Ibu tolong Reni dipindahkan ya. Nah, baik. Di sini patuh kepada hormat kepada orang tua dan guru itu ada dalam Quran surat ini ya, Quran surat Al-Isra dan juga surat Luqman. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah bahwa istilah orang tua itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah orang tua itu adalah orang yang menyebabkan kita lahir. Jadi tanpa adanya orang tua, ayah dan ibu, kita tidak mungkin ada di sini gitu. Lalu yang kedua, orang tua itu adalah orang yang mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan. Orang yang mengajari kita dari semenjak lahir sampai sekarang ini, bagaimana kita caranya berbicara, berjalan, bahkan menyekolahkan kita, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir. Nah, yang nantinya kita akan punya mertua gitu. Nah, itu juga disebut sebagai orang tua kita. Lalu, yang selanjutnya kita mulai kepada pembahasan. Ada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Coba di sini ada nggak yang ingin membacakan surat Al-Isra ini? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, tazkiyah ya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama artinya, Bu? Ya, boleh. Iya, boleh, silahkan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan
dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Tazkia ya. Sudah membantu Ibu dalam membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini. Nah, yang selanjutnya Ibu akan jelaskan apa sih yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra ini. Nah, pada slide selanjutnya, di sini ada konsep bahwa dalam Quran Surat Al-Isra ini memuat konsep berkarakter gitu. Yang pertama, di sini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepadanya. Jadi dalam surat ini Allah menjelaskan atau Allah menyebutkan memerintahkan bahwa yang wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Lalu yang kedua adalah keharusan untuk melaksanakan ihsan, bakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada kata ufin yang artinya ya. Nah, maksud di sini itu mengandung arti luas gitu. Bukan hanya sekedar mengucapkan tapi di sini mencakup jangan berkata kasar, jangan membentaknya, jangan membantahnya, dan juga di sini mengharuskan kita untuk lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Lalu pada slide selanjutnya, nah, di sini ada dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kepada para hambanya, kita gitu ya, untuk menyembah kepada Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak dan melarang kita mengeluarkan kata-kata buruk kepada keduanya. Sehingga yang tadi kata-kata pun saja itu yang merupakan kata buruk yang ringan gitulah, tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan dan janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya itu di sini kamu itu jangan menolak tangan kepada keduanya. Jadi maksudnya jangan membentak, apalagi sampai berkata kasar, itu tidak boleh ya. Nah, lalu setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk berbuat baik, bertutur sapa yang baik, berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Berbicaranya harus dengan sopan santun, harus memiliki saling menghormati dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Iya. Lalu di sini ayat yang keduanya itu ada surat Luqman. Di sini dari ayat 13 sampai 17. Lumayan panjang ya. Coba di sini ada yang bersedia untuk membacakan? Ibu persilahkan. Ya, silahkan. Pada Tazkiyah untuk membacakan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظمه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة
min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, baik, terima kasih Tazkia. Coba slide selanjutnya itu ada artinya. Siapa yang ingin membacakan artinya? So, Ibu persilahkan. Ya, silahkan Reni Fauzia. Ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kelaliman yang besar." Ayat yang ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ayat yang ke-15. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada di pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku kemudian. Hanya kepadakulah kembali kamu, maka aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ke-16. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi dan berada dalam batu karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat yang ke-17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Terima kasih. Terima kasih telah membacakan artinya kepada Teh Reni dan juga Pasha yang tadi yang telah membacakan suratnya. Coba, nah di sini Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari Quran surat Luqman tadi dari ayat 13 sampai ayat 17. Nah, yang pertama, pada ayat ke-13, di sini Allah menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak-anaknya itu adalah dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, pada ayat 13 ini tadi ada kata yaizuhu. Nah, ini tuh diambil dari kata waz yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati dengan penyampaian yang lemah lembut, tidak membentak, dan panggilan sayang kepada anak gitu. Lalu ada kata ya bunayya yang tadi ya. Ini juga mengisyaratkan kasih sayang bahwa hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru ya dalam mendidik peserta didiknya gitu. Lalu ada ayat 14. Di sini Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Luar biasa gitu ya, seorang ibu, pengorbanan seorang ibu dan penggambaran jasa ibu yang sedemikian luar biasa itu ini dikarenakan peran ibu itu lebih berat gitu dari ayah, mulai dari proses mengandung hingga melahirkan, menyapih, lalu merawatnya. Ada di sini kata wahnan ala wahnin gitu ya, yang berarti kelemahan dan kerapuhan, yaitu ibu itu dalam kondisi yang bersusah payah gitu, udah mengandung, udah melahirkan itu terus ada harus menyapih, lalu juga sudah itu harus merawat, bahkan merawat kita sampai sebesar ini gitu. Lalu pada ayat 15 Allah menjelaskan tentang larangan
untuk taat kepada orang tua dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun mereka berada. Nah, jadi kita itu memang harus patuh gitu ya kepada orang tua. Namun, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat musyrik kepada menyembah kepada selain Allah, maka itu jangan diturut gitu. Nah, pada ayat 15 ini juga sekaligus memberitahu bahwa mempergauli kedua orang tua itu gitu ya, mempergauli dengan baik kedua orang tua itu hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti halnya Nabi Ibrahim ya, kita tahu kisahnya bahwa Nabi Ibrahim itu tetap berlaku santun kepada orang tuanya meskipun ayahnya itu seorang pembuat patung berhala gitu. Di mana bertentangan gitu dengan akidah dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Lalu di sini ayat 16 terdapat kata latif. Nah, latif ini memiliki arti lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini muncul makna ketersembunyian dan ketelitian. Nah, dapat diketahui ya bahwa ayat 16 ini, kata latif yang tadi itu, ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak mempunyai sifat ini gitu. Nah, lalu ayat ke-17 menjelaskan tentang adanya perintah amar ma'ruf nahi munkar, yang puncak dan angkanya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Nah, lalu selanjutnya, di slide selanjutnya, ini ada sebuah hadis. Nah, di sini ada hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adroka kila man ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rogi ma anfuhu summa rogi ma anfuhu summa rogi ma anfuhu wadainihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma summa lam yadkhulul jannah." Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina atau sungguh celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Nah, pada ayat ini, di slide selanjutnya, ada kandungan hadis mengenai yang diriwayatkan oleh Muslim ini, ada kata rogiba anfu. Bahkan kata ini diulang sebanyak 3 kali gitu ya. Rogiba anfu, rogiba anfu, rogiba anfu. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak maka akan benar-benar celaka gitu. Nah, lalu pada slide selanjutnya ada satu lagi hadis. Nah, di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu akan membacakan artinya ya. Nah, artinya seseorang laki-laki datang kepada Nabi meminta izin hendak ikut jihad atau berperang. Tanya Nabi kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang tua itu, masih, sabda beliau. Berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini, ya hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan bahwa pahala berbakti kepada kedua orang tua itu disamakan dengan nilai pahala jihad. Jihad berperang ya, begitu besarnya gitu ya pahala berbakti kepada orang tua, bahkan oleh Allah disamakan, oleh Nabi disamakan dengan jihad. Jihad berperang di jalan Allah, melawan orang kafir, ya sabilillah gitu, sama-sama mempunyai pahala yang amat besar gitu. Nah, itu ya tadi mengenai hormat kepada orang tua dan guru. Pertama, ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Yang kedua, dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Lalu ada dua hadis Nabi. Yang pertama hadis dari Muslim, yang kedua hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Coba ada pertanyaan dulu sebelum Ibu memberikan tugas. Saya, Bu. Oke, tadi ada yang bertanya, Tazkiyah, ya, dipersilahkan. Mau bertanya, kenapa kita itu harus menghormati guru juga? Apakah guru itu kedudukannya sama dengan orang tua? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, di sini tentu kenapa kita harus hormat kepada guru gitu ya. Di sini sama bahwa peran guru itu juga kan sebagai orang tua kita, orang tua kedua kita di sekolah. Maka derajatnya pun akan sama gitu. Tapi akan lebih tinggi lagi apabila kita menghormati kepada kedua orang tua kita gitu ya. Ada hadis yang mengucapkan bahwa wakiru man tata'alamuna minhu. Hormatilah orang yang kalian belajar darinya. Justru di sini menjelaskan bahwa seorang guru pun wajib kita hormati. Karena guru merupakan orang tua kedua kita, guru yang memberikan kita pengetahuan, yang mendidik kita, yang mempunyai peran yang sama pentingnya gitu ya. Yang lainnya? Ya, kalau tidak ada, Ibu memberikan tugas ya. Tugas untuk minggu depan, kalian hafalkan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, lalu Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Boleh dicicil ya, nanti dikirimkan boleh lewat VN melalui WA ya. Lalu setelah itu amatilah beragam perilaku yang dianggap bisa mencerminkan isi dari kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17 di sekitar lingkungan kalian. Nah, itu ya. Tugasnya boleh dikumpulkan minggu depan sama melalui Japri ke WhatsApp Ibu ya. Mungkin itu pada pertemuan kali ini. Sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh murid-murid Ibu semua. Semoga murid Ibu semua ada dalam lindungan Allah ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.